Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bawakan tema berhasil dan beruntung. Biasanya semua kita paling senang ya dengarnya berhasil dan beruntung. Kita antusias untuk mendengarkannya. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bagaimana supaya berhasil dan beruntung? Yang pertama, memperkatakan kitab Taurat. Artinya membicarakannya, merenungkannya, dan menaatinya dengan sepenuh hati. Memperkatakan, membicarakan. Kemudian bagaimana supaya berhasil dan beruntung? Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan berarti kita nggak kerja-kerja, cuma duduk baca firman, katanya renungkan. Enggak, bukan begitu. Artinya perhatikan, membaca dalam hati, berbicara kepada diri sendiri, kemudian sambil memikirkan firman Tuhan yang kita sedang baca itu, dan menerapkannya dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan sebagian, tapi firman Tuhan itu kita ambil, kita tangkap, kita simpan dalam hati, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apalagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mempelajarinya. Firman Tuhan yang dibaca bukan hanya baca seperti baca surat kabar atau baca cerita novel, tapi mempelajari lalu merenungkan firman Tuhan yang kita baca itu dengan tekun. Namanya dengan tekun, setiap hari, continue, bukan kadang baca kadang enggak, tapi dengan tekun. Lalu setiap hari, jangan kadang-kadang baca kadang-kadang enggak. Nah, praktek hari-harinya gimana? Dalam saat teduh pribadi kita, itu ada doa, ada baca firman Tuhan, ada pujian penyembahan, kemudian kita baca firman Tuhan, bukan seperti baca surat kabar, tapi benar-benar diperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Lalu sambil kita renungkan, kita tanya kepada diri sendiri, mungkin ada dosa nggak yang harus saya bertobat? Ada teguran, ada nasihat, ada janji firman Tuhan yang saya harus pegang. Kita perhatikan itu untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, supaya kita berhasil dan beruntung, bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Jadi jangan sampai kita hidupnya sembarangan. Katanya udah anak Tuhan, orang percaya, udah pelayanan, udah hamba Tuhan, tapi hidupnya aturan diri sendiri, bukan aturan firman Tuhan. Ini artinya yang Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan, mengetahui dan mentaati firman Tuhan. Jadi ketika kita bacakan, kita udah tahu, kita minta hati yang taat untuk melakukannya. Roh Kudus pasti bantu untuk kita taat. Lalu hidup benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan, bukan di mata orang tua, di mata pasangan, di mata hamba Tuhan, tapi di mata Tuhan. Jadi artinya kemanapun kita pergi, kita hidup benar. Jangan sampai kita udah ke negara lain atau ke daerah lain yang gak kenal kita, lalu kita hidupnya sembarangan lagi, bikin dosa atau gak ada yang kenal. Nggak, di mata Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, kita mau hidup benar di mata Tuhan. Kemudian supaya kita berhasil dan beruntung, bagaimana caranya?
Yang keempat, menjadikan firman Tuhan penuntun utama dalam hidup kita orang percaya. Supaya iman kita bertumbuh dan kita semua ketika kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan kepada kita. Kita baca firman Tuhan, isi hati Tuhan, karakter kita berubah. Karakter yang jelek, yang tadinya gak sabaran, bisa jadi panjang sabar. Yang tadinya marah-marah, bisa jadi peramah. Karakter yang jelek dibuang, kita memiliki karakter ilahi, karakternya Tuhan, karakter Kristus. Yang tadinya senang berbuat dosa, ketika kita baca firman Tuhan, itu ada teguran, kamu gak boleh begitu. Yang tadinya gak jujur, jadi jujur. Yang tadinya gak setia, jadi setia. Nah itu memiliki karakter ilahi. Ketika kita bergaul terus dengan Tuhan, membaca firman Tuhan tiap hari, mempelajari, maka karakter kita dengan otomatis berubah. Dalam nama Yesus. Kemudian supaya kita berhasil, bagaimana berhasil dan beruntung? Memutuskan untuk mencari Tuhan, hadirat Tuhan tiap hari dengan sungguh-sungguh seumur hidup. Ini keputusan kalau kita pengen berhasil dan beruntung. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah orang sekuler, orang yang bukan percaya, bukan anak Tuhan, tapi kita memutuskan untuk seumur hidup beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.